dari tim PPKI Pusat, kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Forum Kemisan yang pada hari ini ceritanya saya tadi siang ditodong nih sama Mbak Ami, diminta jadi moderator untuk Zoom materi kali ini tentang komunikasi TBC dengan memperhatikan 3 prinsip KAP. Seperti itu ya. Mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya sangat antusias sekali bisa bergabung di forum Kemisan ini. Saya Siti Duyana Atmawati. Mungkin lebih banyak mengenalnya dengan panggilan Mbak Wiwin ya. Jadi mohon izin siang hari ini saya akan memandu kegiatan forum Kemisan pada siang hari ini. Saya sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai Technical Officer TBC. Jadi mungkin tadi Mbak Ami kok tiba-tiba Mbak Wiwin gitu. Jadi moderator ya, nodong ceritanya ya. Mungkin masih ada bau-bau TBC-nya gitu ya. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa membantu jalannya diskusi pada siang hari ini. Baik, Pak Risang, bagaimana selanjutnya? Monggo materi dari Pak Risang bisa disampaikan atau bagaimana, Pak? Ya, Mbak Win, terima kasih. Sudah terdengar suara saya ya? Sudah, Pak, sudah terdengar. Oke. Mbak Win sama saya juga diberitahu tadi pagi kok. Bukan tadi pagi, jam berapa? Jam kondisinya tidak Iya. pagi-pagi ya. Saya lagi di Papua nih, jadi 2 jam berbeda. Oh, Masya Allah, senang sekali. Tadi tuh saya malah udah connect jam 1 waktu sini gitu. Terus kok taunya nggak ada gitu ya. Taunya salah jam. Oh iya, beda ya Pak WIB dengan Wita. Wait. Wit Jadi ya, Wit jam. ya. Oke, jadi Mbak Win kan tugas kita nih ngobrolin tentang komunikasi untuk TBC Komunikasi. ya. Ya, betul Pak Risang. Komunikasi TBC dan TBC itu adalah masalah kesehatan yang sangat besar di Indonesia gitu ya Mbak Win ya. Iya, betul. Mungkin Mbak Win yang lebih tahu karena Mbak Win kan pemegang programnya ya. Iya, ya, kita ini Pak juara. Kalau di tingkat dunia tuh kita juara 3. Penderita Sekarang TBC-nya paling banyak. udah naik ke juara 2 sekarang Mbak Win. Oh, naik naik kedua ya, ya. Oh. Betul-betul. Jadi kan balap-balapannya kan sama India, Indonesia, India Cina dan gitu. Cina, iya betul. Oh. Selalu Cina 3 kalah besar sama itu, Pak. kita. Iya. Dan apa namanya, masalahnya kan sebetulnya muter-muter di situ aja kan? Iya, Artinya betul. masalahnya ya muter-muter di situ. Masalahnya apa? Coba saya ini Mbak Win mau share screen tapi pinjam beberapa apa namanya? Pinjam beberapa data dari teman-teman yang memang bekerja pada TBC ya. Iya. Kalau saya sih Mbak Win sebetulnya eh, bergabung kembali ke topik TB atau TBC ini baru beberapa tahun ya, atau mungkin setahun lalu sih persisnya, tahun lalu ya. Diajakin teman-teman bawain teman-teman dari apa namanya TB Mentari, itu programnya Muhammadiyah sama USAID. Lalu ada programnya USAID dengan apa Hope ya, Project Hope gitu ya, yang promosi TPT. Terus kalau satu lagi yang TB baru mulai kembali setelah setelah berapa berapa terakhir kali saya ikutan kegiatan komunikasi untuk TB itu sekitar tahun 2010, 11, 12 lah gitu ya. Jadi sekitar 10 tahun lalu lah terakhir saya pernah ikut program, terus tahun kemarin baru mulai lagi gitu ya. Jadi terus terang kalau boleh sih nanti Mbak Wiwin atau Ibu Bapak di sini yang banyak banyak kasih masukan ya, karena kalau saya baru gabung dalam setahun terakhir. Tapi kalau dalam setahun terakhir saya bergabung, kok saya tidak melihat ada banyak perubahan sebetulnya, Mbak Win ya, terkait dengan komunikasi, untuk TB itu ya. Nanti saya akan jelaskan apa poin-poinnya gitu ya. Tapi dari sisi situasi yang tadi Mbak Win juga sempat angkat, ya kita juara 1, juara 2, 3 lah gitu ya. Apa, berkompetisi sama Cina, India, ya Indonesia lah, gitulah kurang lebih gitu ya. Dan kalau sekarang kan terakhir perkembangannya kita itu bisa menemukan kasus banyak gitu ya.
Ya itu makanya ada penghargaan untuk itu, penemuan kasus. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Belum tentu gitu, karena apa namanya, persoalan kan muter di situ ya. Jadi penemuan kasus itu satu masalah yang sekarang ditangani gitu ya, membuat orang misalnya mau memeriksakan diri gitu, atau misalnya teman-teman kader, nakes itu bisa aktif atau pasif gitu ya, menemukan kasus-kasus, TBC gitu ya. Nah, tapi dari situ kan nggak selesai masalahnya ya, itu kita masuk ke masalah pengobatan kan, pengobatannya gimana nih, tuntas atau enggak? Yang sering terjadi kan, saya nggak tahu tempat Boin bagaimana, kan seringkali tuh misalnya TB reguler, yang SO itu, baru sebulan minum obat, terus merasa segar, terus berhenti minum obat. Atau yang RO gitu, yang resistensi obat, berapa harusnya misalnya sekitar 2 tahun, tapi baru minum berapa, 4 bulan, 6 bulan, ngerasa segar, terus kemudian, berhenti minum obat. Saya nggak tahu di tempat Boin gitu nggak ya? Ada kasus-kasus seperti itu tidak ya? Ada Pak, banyak sekali sebetulnya. Ya itu memang suatu tantangan sendiri ya. Kalau kita sendiri sih kembalikan ke kita pribadi, kita minum obat antibiotik minimal 3 hari ya Pak. Kalau misalnya kita batuk, flu pilek gitu. Itu aja rasanya udah bosen ya, minum sehari 3 kali. Dan kita bayangin pasien TBC kalau yang sensitif obat ya, yang reguler, minum obat TB-nya 6 bulan setiap hari Iya, belum yang kebal obat, pasti itu tantangan berat ya buat mereka. Apalagi jika tidak disupport dari orang-orang sekitar. Nah, ini tambah berat lagi. Kalau menurut saya sih obat itu kan hanya mematikan bakteri, bakteri aja. Tapi kalau support, nah support ini yang benar-benar sebetulnya obat yang sesungguhnya kalau menurut saya karena pendampingan itu sangat benar-benar dibutuhkan ketika kita harus minum obat selama itu gitu itu memang benar-benar support ini dibutuhkan. Nah support ini dari komunikasi juga tentunya. ya, ya, betul, betul, Mbak Win. Jadi ya, masalahnya di situ ya apa, minum obat secara tuntas, dan di situ bicaranya bukan bukan obatnya ya, obatnya ya udah given seperti itu, obatnya ada efek sampingnya ya apa boleh buat ya. Mungkin tidak ada pilihan sementara ini, tapi berarti aspek kita memotivasi atau mempersuasi atau komunikasi ya, itu menjadi Ya, penting gitu. Tadi Mbak Win juga menggarisbawahi itu ya. Nah, makanya nanti kalau untuk obat, obat itu kan lama ya 6 bulan, 6 2 bulan tahun, minimal i ya. minimal ya, itu kan lama ya. Makanya entar di sini saya mengajukan juga, kita kalau mengandalkan motivasi dari individu pasien tersebut, itu agak berat. Makanya komunikasi untuk minum obat supaya tuntas, itu harus dilandaskan pada pembentukan kebiasaan atau habit building. Nah ini kita belum coba terus terang, saya juga belum coba untuk urusan TB ya. Ini udah dicoba di urusan lain, misalnya, multivitamin ibu hamil. Alhamdulillah bisa gitu. Tapi kalau untuk TB terus terang saya belum punya ininya nih, Mbak Win ya, punya tempatnya ya untuk uji coba itu. Tapi yang jelas kalau mengandalkan motivasi, apalagi motivasinya individual pasien sendiri, itu bisa naik turun. Ya, Nanti kalau misalnya lagi nggak ada motivasi, dia nggak berhenti minum obat gitu. Dia ngerasa, "Aduh nggak kuat," dia nggak mau berhenti minum obat. Nah itu yang kita harus, apa, perhatikan. Makanya faktor dari minum obatnya jangan hanya mengandalkan motivasi. Nanti kita akan bahas ya dalam, slide selanjutnya. Nah, selain itu, selain pasien atau mereka yang positif, itu juga kan kalau dalam TBC itu ada urusan minum TPT-nya gitu ya, buat kontak erat ya. Mungkin belum semua ya, tapi intinya adalah kan ada temuan bahwa TBC kok muncul-muncul lagi gitu ya. Nanti ada orang kontak erat, ya tahun ini nggak muncul, tapi tahun depannya muncul gitu ya. Makanya dikatakan bahwa kita harus berantas itu bibit penyakitnya sebelum jadi lah kurang lebih ya. Sebelum jadi bibit penyakitnya, masih kecil-kecil gitu, masih lemah, langsung habisi dengan TPT ya. TPT itu terapi apa, pencegahan TBC gitu ya. Jangan disebut obat katanya, kalau sebut obat kan agak susah diterima, kan logikanya nggak masuk ya Mbak Win ya. iya Obat itu betul Pak. diminum kalau orang sakit. Lah ini Oh, ini orang orang sakit kok minum sehat. obat? Heeh, Ini orang sehat yang disuruh minum obat ya. iya, makanya jangan sebut obat gitu ya. Nah itu, terus kemudian ada urusan dukungan keluarga, tadi Mbak Win sempat katakan itu.
dukungan keluarga penting. Kalau kalau sekarang sih bukan obat udah ada gitu ya, tapi obat nggak diminum ya nggak ada gunanya. Makanya perlu dukungan keluarga dan juga kadang nggak sadar kita sebetulnya ada norma masyarakat yang Ya. juga ikut menentukan perilaku orang, ya. Bukan hanya perilaku minum obat ya, tapi misalnya perilaku untuk didatangi aja. Penerimaan orang terhadap, teman-teman nakes atau kader, itu banyak terpengaruh oleh norma. Kalau daerahnya itu kuat stigma TBC, kadang-kadang orang tuh nggak mau tuh didatangi gitu, nggak mau disebut TBC. Ini kan orang kan suka disebutnya apa dulu tuh, flag-flag gitu ya. Itu untuk menyamarkan istilah TBC yang mungkin membangun stigma tertentu yang nggak bagus, ya. Nah, ini gimana kalau urusannya dengan stigma gitu. Jadi lumayan kompleks sih TBC ini, dan makanya forum kemisan itu akan buat seri ya, seri diskusi, pertemuan kayak gini untuk membahas TBC. Tapi lebih penting lagi sebetulnya kita harus segera buat, apa namanya, pengembangan-pengembangan intervensi di komunitas gitu. Jadi jangan jangan berhenti dengan apa yang kita punya sekarang gitu, itu harus kembangkan terus. Nah, saya dukung banget ini Bu Muri misalnya, Bu Muri dari UNEJ Universitas Jember misalnya, mungkin mau mengembangkan, apa namanya, cara-cara intervensi, masyarakat ya untuk urusan TBC gitu ya. Jadi ini yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Kak, kita di urusan komunikasi atau intervensi perubahan perilaku itu jauh ketinggalan dari perkembangan di urusan obat atau supply gitu ya. Kalau saya lihat ya, misalnya kalau dari 10 tahun lalu mungkin ada penguatan-penguatan obat yang baru sekarang, kan yang tadi 2 tahun untuk RO sekarang lagi uji cobakan jadi 7 bulan. Itu kan artinya ada pengembangan tuh ya dari sisi obat. Kan rencana gitu ya Mbak Win ya? Ya, ya sudah diimplementasikan Pak. Piloting saat ini masih di 2 provinsi, Jawa Barat sama Jawa Timur. Oh, di Jember termasuk ya Mbak Win ya? Jember termasuk juga sudah jalan ini Pak. Ah, itu bisa ngebantu banget kan 2 tahun tuh luar biasa kan. Saya nggak ngebayangin minum Jadi obat dengan efek samping. memperpendek masa pengobatan, juga Betul. mendekatkan. Jadi kalau dulu pengobatan TBC yang kebal obat itu hanya di rumah sakit, sekarang bisa Nah, dilayani di puskesmas. betul betul di puskesmas ya. Jadi memperpendek jarak dan waktu lah Memperdekat, kurang lebih ya gitu ya. betul. Betul. Heeh. Iya, nah itu kan ada perkembangan dari sisi obat. Nah, dari sisi intervensi perubahan perilaku, kelihatannya belum ada. Ini sejauh yang saya amati ya, belum ada perkembangan gitu. Belum Nah, belum. ini yang harus kita mulai kadang-kadang untuk urusan komunikasi atau untuk urusan intervensi perubahan perilaku, ya karena nggak banyak di-support gitu ya dari sisi pendanaan atau perhatian dari pengambil kebijakan di tingkat nasional atau global, ya mau nggak mau, kita gitu ya yang bergerak di lapangan mau nggak mau harus mengembangkan sendirilah gitu ya, uji coba, teknik-tekniknya, cara-caranya, metodenya, terus kemudian kita sebarkan di dalam komunitas kita. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang saya mau sampaikan, ini sharing-sharing data dulu pertama ya, survei yang kami lakukan, kami itu kantor saya sebenarnya Nielsen, kantor saya UNICEF, UNICEF itu bekerja sama dengan Nielsen. Nielsen Nielsen itu lembaga survei global sebetulnya, tapi punya kantor di Indonesia. Lalu mereka punya survei berkala, di 6 kota besar Indonesia, Medan, Jakarta, Jabodetabek sebetulnya, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar. Udah tuh ya, 6 kalau nggak salah, iya. Nah itu, kita memasukkan sejumlah pertanyaan, di antaranya adalah tentang TB. Saya tidak akan menyampaikan secara lengkap di sini, karena nanti akan ada sesi khusus ya Mbak Win dan teman-teman tentang hasil riset TBC, dari sisi komunikasinya ya, pengetahuan, persepsi, sikap dan sebagainya. Nah, ini cuma sedikit aja dari sisi yang kuantitatif. Pertama gini, orang itu kan kalau misalnya kita berharap mereka itu punya perhatian atau apa, ikut bergerak gitu, menangani, atau ya paling nggak berhati-hati misalnya, itu kan hanya terjadi kalau masalahnya ada di sekitar mereka gitu ya. Sekitar mereka ada masalah nggak? Ada orang yang pernah kena TB nggak? Kalau nggak itu cuma ada di cerita-cerita di benak mereka aja, di informasi yang mereka terima, tapi tidak jadi sesuatu hal yang mereka anggap terlalu serius, mungkin begitu ya. Nah, kalau kita tanya apakah, warga itu ada yang
yang dia kenal gitu kena TBC, maka kita dapatkan baru 22% orang yang mereka kenal kena TBC, ya. Dan itu pun kebanyakan hampir separuhnya ya, dari 22% itu hanya 1 orang. Nah, sebetulnya kalau saya sendiri misalnya, berapa banyak yang saya kenal kena TBC? Saya kenal dari teman ya, teman aja, itu mungkin sekitar 5 atau lebih dari 5 itu. Tapi memang harus hati-hati, karena saya kenal lebih dari 5 itu tanpa mereka menyebutnya sebagai TBC, tapi sebagai flek. Nah, ini jangan-jangan masalahnya, orang tidak mengenal bahwa penyakit itu ada di sekitar mereka atau ada orang yang mereka kenal itu kena penyakit TBC juga gitu ya. Mungkin mereka kan karena disamarkan ya dengan istilah-istilah tertentu, jadi mereka menganggapnya mungkin, TBC bukan di lingkungan saya, jauh di sana, ya. Nah, terus apakah stigma itu masih ada di masyarakat untuk TBC? Kelihatannya masih ada kelihatannya masih ada. Bapak Ibu sekalian, ini surveinya kan dilakukan di kota besar, Jakarta gitu, Jabodetabek, Medan, Makassar, nyebutnya bukan Makassar ya, Makassar, terus Bandung, Semarang, Surabaya. Nah, kalau di kota besar aja masih hidup, jangan-jangan kalau di daerah rural, daerah pedesaan itu masih lebih kuat. Ini contoh misalnya ada pernyataan yang kita mintai persetujuan atau ketidaksetujuannya. Jadi setuju tidak setuju. Kita tanya, kasus orang meninggal, meninggalnya karena TBC ya, itu harus dibakar enggak agar tidak menularkan bibit penyakit? Oh, dibakar, setuju dibakar, itu 48%, lumayan banyak. Walaupun ada juga 46%, separuhnya yang mengatakan tidak setuju. Tapi artinya ada separuhnya yang mengatakan bahwa iya kasurnya harus dibakar karena dapat menularkan bibit penyakit. Ya dari satu sisi mungkin ya nggak gitu juga kali ya, karena nggak perlu dibakar, bakaran dihilangkan ya. Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan supaya kasurnya masih bisa dipakai. Tapi jangan-jangan ini disebabkan oleh ketakutan yang berlebihan. Atau terhadap pernyataan orang yang sakit TBC harus dijauhkan nggak dari masyarakat? Ya 30% masih mengatakan iya. Pasien TBC tidak mungkin bisa bekerja, 33% mengatakan dia setuju. TBC adalah penyakit yang mematikan, 52% bilang setuju. Nah, tapi kalau yang, apa namanya, stigma-stigma yang biasanya kami jumpai di tahun 90-an sekarang udah nggak terlalu banyak nih. Misalnya, TBC disebabkan oleh guna-guna atau santet. Wah, 93% bilang tidak setuju. TBC itu penyakit orang berdosa atau terkutuk, 92% menyatakan tidak setuju. Ke kebanyakan yang sakit TBC itu orang miskin, yang setuju cuma 11%. Jadi kalau dari sisi stigma ada pergeseran, kalau dulu itu hal-hal yang mistis, yang irasional, santet, dosa gitu ya, bukan bukan dosa itu bukan irasional, bukan mistis ya, tapi yang sifatnya itu ya, sifatnya, spiritual gitu ya, sifatnya urusan kita sama Tuhan macam gitu, atau gaib lah, gaib ya, guna-guna santet itu kuat tahun 90-an, tapi kalau sekarang udah lemah, sudah sedikit ya, ini untuk perkotaan. Tetapi stigma yang mungkin muncul itu kelihatannya terkait dengan kekhawatiran bahwa penyakit itu penyakit yang mudah menular dan serius akibatnya. Ya makanya, masih ada 50% yang bilang kasurnya dibakar, 30% mengatakan nggak mungkin bisa kerja, 52% mengatakan mematikan, 31% bilang dijauhkan dari masyarakat ya, gitu. Nah, terhadap situasi itu, saya pelajari sekarang urusan pengetahuan lebih lanjut, ternyata memang kebanyakan kita itu sekitar 73% itu tahu, paham bahwa TBC itu menular lewat udara. Nah, pelajaran kami waktu Covid itu mengatakan kalau sesuatu penyakit itu ditularkan lewat udara, itu biasanya orang merasa tidak bisa mengontrolnya. Jadi dianggapnya adalah, wah ini berbahaya, paling menular itu lewat udara. Kalau lewat sentuhan, lewat makanan itu dianggapnya tidak terlalu, cepat menular. Tapi kalau udara, mungkin itu tidak bisa dikontrol atau bauin, wah gimana udara.
Nah, sekarang gini, pesan kita untuk mengurangi stigma, ya, kelihatannya berfokus pada pesan ini, TBC bisa disembuhkan, ya. Artinya, itu pesan yang kita ingin sampaikan agar stigma itu berkurang. Nah, ini kelihatannya belum merespon situasi di masyarakat secara utuh, karena orang bicara tentang penularan. Padahal penularan itu ada periodenya juga kan. Jadi pada misalnya untuk TB-SO, TB reguler, 6 bulan memang pengobatan. Tapi setelah sekian bulan itu, apa namanya, pasiennya kalau berobatnya benar gitu ya, berobatnya sesuai anjuran, maka dia tidak masuk ke masa di mana dia tidak, menularkan lagi. Betul gitu ya Mbak Win ya? Sebagai Betul Pak Risang, jadi biasanya di 2 bulan pertama, nah itu masih tingkat penularannya masih tinggi. Jadi kalau dia minum obat secara rutin, biasanya di bulan 3 dan seterusnya sudah masih bisa menularkan, tapi sudah rendah. Biasanya seperti itu. nah, tampaknya itu belum banyak diketahui oleh masyarakat juga ya, Mbak Win Nah, ya? iya betul betul. Bahwa penularannya itu sebetulnya bisa dicegah penularannya ya, bisa ditekan kalau orangnya minum, obat ya sesuai anjuran, dan disiplin gitu, dan ketika masuk ke periode bulan ketiga ya itu menjadi tidak terlalu menular lagi gitu. Itu satu. Terus yang berikutnya cara mencegahnya. Kelihatannya orang tidak tahu bahwa walaupun ada pasien TB gitu di sekitaran, itu tidak berarti, bertetangga itu langsung bisa menulari, enggak. Kalau jaraknya jauh ya enggak, kalau di luaran gitu, sinar matahari apalagi enggak. Gitu ya, Mbak Win ya? Ya, betul Pak Risang. Jadi ini Pak Risang tadi bilang masa penularan lagi tinggi-tingginya ini. Jadi saya baru kepikir ya, kenapa obat TB itu 6 bulan itu ada warna merah dan warna kuning nih Pak Risang. Iya Jadi betul dua ya. bulan pertama warnanya merah itu memang karena tingkat penularannya masih tinggi. Sama kayak lampu merah ya Pak Risang ya. Jadi Ya kalau ya. merah harus stop gitu. Ketika kuning, nah ini sudah menurun daya tularnya, ya Mhm makanya ya jadi masih tetap harus hati-hati. Bukan berarti hijau. Hijau itu mungkin kalau mhm. sudah selesai pengobatan begitu ya Pak Risang. Iya. Nah, itu tapi tetap harus minum obat supaya tuntas, supaya obat apa, Betul. bibit penyakitnya mati betulan. Kalau itu masih pingsan-pingsan ya. Ihsan. Tidak menular karena masih pingsan. Nah, ini kelihatannya Mbak Win dan Ibu Bapak sekalian, masyarakat tidak tahu banyak tentang ini. Bahwa yang namanya menular itu bisa ditekan, bisa dicegah juga kalau minumnya sesuai anjuran setelah beberapa bulan gitu ya. Yang kedua, cara mencegahnya di masyarakat kayaknya kurang begitu paham juga bahwa tidak lantas ada satu orang yang kena TBC akan menular begitu saja gitu, walaupun lewat udara. Kalau misal di ruang terbuka, satu pakai masker, 2 sinar matahari kuat, ya enggak juga gitu. Nah, terus satu informasi yang juga mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat adalah, kemungkinan ya, kemungkinan sebetulnya bahwa kita juga sudah ada bibitnya. Ya, Mbak Win ya, jangan-jangan kita juga sebenarnya udah ada TBC, cuma belum keluar aja jadi penyakitnya, karena daya tahan tubuh kita kuat. Jadi TBC itu dari sisi kehadiran bibit penyakitnya tidak eksklusif orang yang punya gejala aja, ya. Orang yang kontak erat juga mungkin, orang kita nggak tahu ngobrol sama siapa, ya mungkin kita juga ada. Makanya kalau kita keluar negeri misalnya, itu anak-anak yang sekolah tuh biasanya tuh ya, ke kampus kali tes dulu gitu, dapat itu walaupun tidak menunjukkan gejala gitu ya. Nah, saya tidak tahu mungkin kita perlu juga nih coba pesan-pesan yang bisa membuat orang itu lebih ini terhadap TBC gitu. Menakutkan menakutkan, tapi bukan menakutkan yang kita tidak bisa apa-apa selain, lari gitu atau menjauhkan orang itu gitu, bukan. Tapi ada aspek-aspek lain yang bisa memberikan kontrol sebetulnya pada kita. Kita menentukan banyak kok, kita bisa ngatur gitu. Kita tahu ada periode menularnya, kalau dia minum obat secara teratur. Kita tahu cara mencegahnya dan jangan-jangan kita juga ada bibitnya gitu ya. Nah itu satu. Terus yang kedua, ini terkait dengan strategi secara lebih luasnya. Saya nggak tahu nanti saya mau tanya sih sama Mbak Win sama teman-teman di sini nih.
Kan seringkali itu apalagi kalau di pusat gitu ya, orang kan sukanya buat poster, buat media sosial, buat televisi acara gitu, buat di radio, buat itulah pokoknya media massa, sosial media dan sebagainya. Tapi kalau itu kan sebetulnya khalayak anonim ya, kalau kita bilang mass communication atau komunikasi massa itu khalayaknya anonim. Anonim tuh artinya kita nggak tahu gitu, sebar luas gitu, ya. Kita nggak tahu kemana sampainya pesan kita. Kalau TBC, ini highlight-nya di depan mata kita, by name, by address gitu. Ada orangnya secara spesifik, ada alamatnya. Jadi kalau misalnya kita main sosial media, kita nggak tahu itu nyampe ke orangnya atau enggak. Orangnya ada, yang misalnya yang kontak erat ada, itu pasiennya ada, yang positif ada, itu artinya orang itu ada. Nah, strategi yang sifatnya media massa, sosial media, ya mungkin itu bagus ya untuk bangun, norma misalnya, norma gitu ya. Yang mengurangi stigma, ikut membantu mengurangi stigma, oke. Tetapi untuk membuat pasien minum obat sesuai anjuran, untuk membuat, apa namanya, keluarga atau kontak erat itu minum TPT, atau orang yang kontak erat untuk memeriksakan diri, itu kayaknya nggak match itu. Yang satu strateginya anonim, nggak tahu kemana gitu, ya udah tempel di Facebook, nggak tahu kemana. Tapi kalau yang satu kebutuhannya adalah target audience yang spesifik, yang by name, by address, ada orangnya. Makanya, kenapa teman-teman KAP ini semangat untuk masuk ke TBC adalah karena salah satu metode yang by name, by address ketemu langsung orangnya, ya KAP gitu. Makanya kalau KAP-nya nggak beres gitu, jangan-jangan kita nggak bisa bantu orang untuk minum obat sampai tuntas, bantu orang untuk minum TPT, bantu orang untuk mau memeriksakan diri. Karena kuncinya adalah di komunikasi yang by name, by address gitu, ketemu langsung. Ini makanya tantangannya nih, Mbak Wiwin nih, ini gimana KAP-nya nih untuk, TBC gitu, ya. Karena emang karakteristik halaiknya itu membutuhkan approach KAP, ketemu langsung. Saya nggak tahu, mungkin nggak Mbak Win ya, kalau misalnya Mbak Win tahu kan, oh siapa nih dari desa ini, siapa nih pasiennya. Terus kita pakai radio gitu, pakai TV, pakai sosial media, gimana Mbak Win? Kalau yang model seperti itu kayaknya susah ya Pak Risang, karena emang ya tadi disampaikan Pak Risang itu orangnya ada, kontak eratnya ada, jadi lebih pendekatan personal ya. Kalau kayak di Kabupaten Jember itu ada organisasi mantan pasien yang melakukan pendampingan pada pasien resisten obat. Mungkin juga ada di beberapa kabupaten yang lain juga ada yang sama. Itu mereka memang melakukan pendekatan personal kepada pasien-pasien support. Bahkan dari cerita teman-teman pendamping itu malah sampai kayak saudara gitu ketika mereka mendampingi sampai sembuh. Bahkan pulang-pulang dibawain ayam. Kalau di desa kan gitu ya Pak, kalian dibawain hasil Iya. kebun. Ya, itu kan tidak akan terjadi kalau kita hanya berkomunikasi dengan sosial media, siaran radio, mungkin penyuluhan dengan masa yang banyak. Itu mungkin hanya akan terjadi kelekatan itu kan berbeda ya ketika mungkin lebih patuh pada orang-orang yang sudah kita anggap dekat kan seperti itu, lebih mempertimbangkan saran dari orang-orang terdekat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi pasien-pasien TBC yang didampingi itu sudah merasa sangat dekat dengan pendampingnya sehingga mau minum obat sampai tuntas. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, Mbak Win, terima kasih. Iya, jadi ini urusannya udah pendampingan, udah komunikasi yang sifatnya interpersonal gitu. Udah harus ketemu, udah harus sifatnya bukan anonim lagi gitu. Sifatnya udah, bahkan tadi Mbak Win sebut udah seperti saudara. Itu udah melewati, kalau KAP itu standarnya kan berteman gitu. Kalau TBC memang nggak main-main ini sifatnya udah harus seperti saudara. Jadi harus melewati batas urusan pertemanan gitu. Karena ini kayak misalnya RO ya, RO itu kan pengobatannya luar biasa susah gitu. Kalau nggak didukung dengan gaya seperti kita tuh dekat banget gitu ya, saling percaya, orang udah nggak mau itu ya. Ya dukungannya memang harus ya langsung gitu ya, nggak boleh anonim. Makanya
Saya kalau untuk urusan minum obat tuntas macam kayak gitu, nggak bisa itu mengandalkan media massa, sosial media, macam-macam itu agak susah gitu. Makanya harus personal banget tadi yang disebut oleh Mbak Win ya. Nah, isu-isu yang biasa ditemukan di lapangan itu kan harus direspon ya. Nah, salah satu yang sering kita dengar gitu itu terkait dengan penolakan-penolakan. Penolakan levelnya ada dua, mangkir obat atau mangkir komunikasi gitu ya. Kadang sifatnya negosiasi, jangan minum semua ya, minum ini ya gitu. Tapi ada juga yang sampai nggak mau minum obat. Nah, kalau dari sisi perspektif komunikasi, kita bilang, "Oke, kalau nggak minum obat, ya sudah, ya entar kita akan usahakan. Tapi jangan sampai itu mangkir dari berkomunikasi." Ya, artinya interaksi kita itu, persuasi kita, edukasi kita, itu jangan sampai membuat orang yang mangkir obat malah bertambah jadi mangkir berkomunikasi. Mangkir berkomunikasi itu artinya ditemuinnya juga nggak mau, didatengin nggak mau ditemuin. Terus apa namanya, dicari pindah, itu mangkir komunikasi atau disembunyikan, itu mangkir komunikasi. Nah, itu bahaya itu. Kalau mangkir obat, tapi masih bisa diajak ngobrol, itu masih mending. Jadi ini agak sejalan dengan, apa namanya, semangatnya KP bahwa hubungan itu lebih utama. Artinya jangan sampai rusak hubungan gitu. Makanya dalam interaksi kita dengan pasien gitu, mempertahankan hubungan tuh jauh lebih penting daripada membuat orang, tidak mau minum obat dan kabur gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati gitu, maksa-maksa, tidak boleh ngancam-ngancam, usahakan jangan. Karena hal-hal seperti itu bisa membuat orang itu mangkir berkomunikasi ya. Nah, untuk teknik-tekniknya kalau KP sih standar gitu ya, yang bisa kita lakukan dalam bangun hubungan apa sih gitu ya. Ngobrol informal, mendengarkan, empatik, apresiatif, humor, pertolongan kecil cepat. Ini yang sebenarnya kami temui di lapangan sih. Kayak misalnya humor, saya belajar dari Ibu Lili tuh, kayaknya Ibu Lili udah pensiun tuh. Dulu di rumah sakit umum daerah yang di Semarang tuh. Dia tuh kalau dia kan perawat ya, perawat yang nanganin, ini apa namanya, yang urusan TBRO tuh, biasanya di belakang, bagian belakang rumah sakit ya. Itu kalau dia temu pasien itu ngobrolnya asik gitu, ketawa-ketawa gitu. Ditelepon sama pasien gitu, oh ketawa-ketawa, saya dengerin. Humornya jago gitu. Dan itu adalah salah satu cara membuat hubungannya bagus. Karena kadang kala pasien pasien TB ya, apalagi RO ya, itu sebetulnya ini apa, lonely gitu loh. Apa namanya, kesepian gitu, kesepian. Udah nggak bisa kerja, di kamar aja gitu ya, kesepian. Makanya kalau kita jadi pendengar yang bagus, itu sebetulnya nolong mereka, membantu mereka untuk mengatasi kesepian mereka gitu ya. Nolong, kasih harapan, memperlihatkan harapan, itu adalah hal-hal penting buat, pasien-pasien TBC gitu ya. Nah, terus ada lagi urusan partisipasi nih. Ini pernah saya tulis beberapa waktu lalu karena sebetulnya terkait sama slogan ini, "Temukan obati sampai sembuh tuberkulosis." Ya, okelah TOS TB gitu ya. Nggak apa-apa sih gitu, itu memberi semangat kepada orang yang menemukan gitu, orang yang mengobati gitu, apalagi mengobatnya sampai sembuh. Cuma gini, kalau bahasa kita itu bahasa yang menempatkan pasien sebagai objek atau keluarga pasien sebagai objek, itu takutnya kita nggak membuka diri terhadap dialog, terhadap partisipasi yang lebih luas. Jadi gini, kalau saya ngelihat gaya bahasanya itu sepertinya menempatkan orang tuh sebagai objek, "Temukan, nemukan, nemukan." Ya, seperti dikejar gitu, sama seperti waktu Covid kemarin itu yang namanya, apa tuh ya, yang nyuruh-nyuruh orang untuk swab gitu ya, saya lupa tuh. Kontak tracer, wah pelacak pelacak untuk kontak erat gitu ya. Itu kan menempatkan orang tuh sebagai orang yang diem gitu, yang dicari gitu ya. Nah, itu jangan-jangan menempatkan mereka dalam posisi partisipasi yang rendah gitu. Mungkin mungkin gini aja sih, perlu diperhatikan aja bahasa-bahasa yang membuat orang itu lebih berpartisipasi lah intinya gitu ya. Terus approach-nya ke masyarakat, saya rasa sih udah pernah dicoba ya, tapi maksudnya adalah kita harus kuatkan lagi approach di masyarakat itu jangan approach yang individual gitu ya.
tapi approach yang bisa memfasilitasi dialog komunitas. Nah, saya tahu, di lapangan tuh orang suka tidak mau, apa namanya, diketahui kalau dia itu TBC gitu. Bahkan banyak yang mengancam, "Jangan jangan bilang siapa-siapa." Atau bahkan kalau teman nakes atau kader datang dengan seragam, itu ditolak, karena nanti akan kecirian gitu, "Ih, ini siapa nih?" gitu, "Ini ada apa nih rumah di sana?" gitu ya. Sehingga mereka menolak. Nah, iya itu karena TBC masih jadi stigma kelihatannya gitu. Nah, kalau stigma itu bisa kita kurangi, maka mungkin kita bisa punya peluang untuk buat dialog yang lebih sehat. Maksudnya apa? Maksudnya supaya yang gerak itu jangan kader-kader secara individual sendirian, tapi di situ kan ada tokoh masyarakat, ada Pak RT, ada Pak RW, ada tokoh agama, semua harus juga ikut membantu gitu loh. Bahkan TBC harus menjadi urusan desa gitu, macam kayak gitu. Makanya fasilitasi dialog dengan komunitas, konsultasi dengan pimpinan, tetua gitu ya, itu penting. Dan usahakan juga TBC termasuk, ini karena masalah besar ya, termasuk agenda edukasi yang kontinu. Jadi misalnya gini, misalnya di Posyandu kan pertemuan sebulan sekali. Mestinya ada agenda-agenda edukasi terus bulan ini ngomongin tentang imunisasi, bulan depan ngomongin TBC, bulan depan ngomongin apa. Nah, TBC harus masuk di situ. Di sekolah misalnya ya, sekolah ya ada acara-acara misalnya UKS lah, ada acara aksi bergizi, ya topik TBC mungkin bisa numpang di situ. Atau syukur bila guru-guru itu juga mau mengedukasi siswa tentang TBC secara kontinu dalam pengertian ada berkala gitu ya, setiap 3 bulan atau setahun sekali atau apalah gitu ya. Kenapa begitu? Karena ya ini urusannya kan urusan yang tidak selesai karena penularan yang terus-menerus gitu. Ya kalau nggak diputus ya gini-gini terus gitu. Makanya edukasinya pun jangan edukasi model kampanye selesai gitu, kayak sekarang kita masuk ke hari TB nanti bulan Maret, rame gitu. Setelah itu udah gitu. Ah, itu kan cuma kayak seremonial aja jadinya. Tapi kalau itu diagendakan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat secara berkala, itu mungkin bisa lebih efektif gitu. Nah, itu partisipasi. Nah, sekarang saya pengen masuk ke topik yang tadi yang tentang minum obat, mmm, karena minum obat itu panjang, maka, perubahan pelakunya itu mungkin jangan selalu mengandalkan motivasi. Jadi gini, kalau perubahan perilaku kan biasanya, basisnya atau dasarnya adalah motivasi, seringkali kan gitu ya, motivasi tinggi, nanti berubah perilaku gitu loh. Kalau ada motivasi nanti ada perubahan perilaku. Motivasi tinggi buat ibu, apa namanya, kasih makan anak MPASI yang bergizi seimbang. Motivasi ibu untuk ASI eksklusif, motivasi ibu untuk cucian pakai sabun. Nah, dalam dunia, eee, apa namanya, perubahan perilaku, sebetulnya kalau perilakunya itu berlangsung terus-menerus ya, teratur, eee, bukan sekali selesai misalnya, atau seperti minum obat 5 hari selesai gitu, minum obat 3 hari sembuh udah selesai. Nah, itu sih oke motivasi yang menjadi bahan bakarnya. Tapi kalau perilaku yang kita harapkan itu berlangsung panjang, ya panjang, maka motivasi itu tidak bisa diandalkan. Nggak bisa kita mengandalkan motivasi orang. Kenapa? Ya karena motivasi itu bisa turun naik. Sekarang bermotivasi tinggi karena ingin mencapai tujuan tertentu, semangat. Besok karena efek samping, turun. Motivasinya jadi turun gitu. Nah, disarankan oleh sejumlah ahli perilaku, yang habit, yang kebiasaan gitu ya, yang fokusnya ke kebiasaan itu adalah ya harus mengandalkan pengembangan atau pembentukan kebiasaan, jangan motivasi gitu. Makanya sekarang kita harus belajar juga nih Bapak Ibu ya teman-teman, eee, Mbak Wiwin ini gimana membangun habit jadinya. Habit itu artinya perlakuan yang dilakukan itu terlepas dari motivasi, udah nggak dipikirin lagi. Minum obat misalnya, ya minum aja gitu, tujuannya apa udah lupa. Jadi dilakukan karena pola tertentu, tidak karena tujuannya tertentu, manfaatnya untuk apa, kepentingannya apa yang mau dihindari, apa yang mau dicapai, itu motivasi ya. Nah itu kalau dalam habit,
itu udah dilupakan tuh. Sama seperti kalau orang muslim ditanya, "Bapak, Ibu sholat untuk apa?" Kadang nggak bisa jawab, "Hah, untuk apa ya?" "Ya saya mau melakukan-melakukan aja," gitu. Nggak ada kaitannya untuk apa. Karena udah lupa motivasinya apa, untuk apanya udah lupa. Jadi itu habit aja. Nah, kalau menurut literatur, di global saat ini, salah satu, teori atau teknik untuk mengembangkan motivasi itu modelnya Fogg. Ini si Profesor Fogg sebetulnya, Fogg Behavior Model namanya. Nah, tapi ini juga belum tentu cocok nih buat TBC. Makanya kita harus cari, cuma kalau carinya dari nol kan agak susah, mendingan kita belajar dari yang ada aja dulu gitu. Nah, kalau kalau modelnya Fogg, Fogg Behavior Model itu, elemennya 3. Satu itu tanda untuk memulai, atau jangkarnya, atau trigger-nya, atau pemicunya. Tapi itu adalah sesuatu yang menandakan atau memicu seseorang untuk memulai perilaku. Kedua, perilaku itu sendiri dilakukan. Yang ketiga, itu adalah, selebrasi, kesenangan, perasaan senang, bahagia akibat dia melakukan perilaku itu sendiri. Nah, kalau kita lihat memang teori ini adalah teori behaviorism. Model-model itu, model-model yang reward gitu ya. Perilaku, ada reward. Perilaku reward. Nah, kalau si Fogg, Profesor Fogg itu melihatnya reward itu tidak selalu harus eksternal. Yang penting adalah kreasi, diri sendiri boleh gitu, yang bisa membuatnya senang atau dibuat senang aja gitu loh. Gimana caranya tuh? Saya coba ini dulu ya, apa namanya, kok ada orang? Nah, saya coba ini dulu, preteli dulu ya. Tanda mulai, cue, trigger, pemicu, atau anchor. Itu adalah sesuatu yang menandai perilaku itu dilakukan. Jadi orang itu harus punya tanda kapan dia melakukan perilaku. Jadi kalau minum obat misalnya, apa nih tandanya? Habis makan siang. Makan siangnya jadi tanda untuk minum obat. Atau habis sholat, lohor, minum obat. Nah, orang itu harus pegang sesuatu untuk sebagai anchor atau sebagai tanda mulai. Kalau dalam orang Islam itu kan tanda mulai sholat itu adalah azan. Azan tandanya. Setelah itu pelakunya sholat. Nah, tanda mulai itu harus kita ajarkan ke teman-teman pasien mungkin. Kita coba, jangan jangan bilang, "Minum harus apa ya, harus teratur ya, jam 10 jam 10." Nah, jam 10 itu belum tentu menjadi tanda gitu. Tanda itu baiknya sesuatu yang bermakna gitu, bermakna, walaupun itu berulang setiap hari. Apa tandanya nih? Kayak ibu hamil minum multivitamin ibu hamil setelah makan siang, tandanya makan siang ya. Yang dia harus ingat adalah makan siang itu bisa membuat tanda untuk mulai melakukan perilaku lain, yaitu minum obat, minum suplemen vitamin itu. Saya misalnya, tanda untuk olahraga, pokoknya kalau udah sinar naik, kelihatan matahari, itu olahraga. Atau tanda juga bisa dikreasikan, misalnya ketika kita melihat sesuatu, nah melihat sesuatunya dikreasikan, misalnya bangun, lihat sepatu depan depan, di depan kita, sepatu tuh artinya kita harus olahraga. Atau model-model, nyalain lampu, habis nyalain lampu, langsung kita push up misalnya. Nah, tanda itu harus positif dan berlangsung terus-menerus. Ini masalah dengan tanda kadang kala membuat kita juga membangun perilaku yang salah. Ini contoh misalnya, ada anak yang dia bangun ketika dia mendengar langkah orang tuanya, tak 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 tak, atau diketuk pintunya. Wah, dia takut, orang tuanya datang. Itu jadi tanda untuk dia bangun. Cuma kan masalahnya tanda itu kan tidak selalu ada. Ketika dia pergi dari rumah kos misalnya, susah bangun, ya karena tandanya sudah nggak ada lagi. Nah, yang kedua, kan perilaku gitu, ketok, takut gitu ya, dia bangun, terus kemudian, setelah itu dia dimarahin misalnya, dimarahin. Dimarahin tidak membentuk kesenangan, nah itu juga bahaya juga.
Kalau bangun karena takut, tandanya adalah suara langkah orang tuanya, duk 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 datang, terus kemudian dia bangun, terus kemudian dia dimarahin, "Bangun dong, masa jam segini belum bangun?" Maka itu tidak akan membentuk perilaku bangun paginya dia, tidak. Kenapa? Karena 3 elemen ini nggak ada. Pertama, tanda mulainya juga tidak selalu ada, kalau dia pergi kan tidak ada gitu, dan dia mengandalkan tanda itu untuk bangun kalau di rumah. Jadi kalau orang tuanya lupa datang ke kamarnya jadi nggak bangun. Terus kedua, pelakunya itu tidak dapat reward yang menyenangkan, nggak ada rasa senang, nggak ada dopamin yang keluar gitu, ketika dia melakukan perilaku itu. Maka dengan teorinya si Fogg Behavior Model, maka perilakunya nggak akan terjadi. Nah, kalau begitu gimana dong? Ya begitu kan berarti kan kita ngajarin anak adalah kita harus ajarin dia, tandanya apa gitu yang jadi jangkar, anchor, jadi tanda gitu, jadi pemicu, "Kamu bangun Nak," apa gitu, biar dia milih sendiri. Terus ketika dia bangun, ya, dia harus mendapatkan suatu kesenangan. Ya kesenangannya apa? Bisa dibuat oleh dia sendiri gitu, bisa ngomong alhamdulillah gitu, kalau ibu hamil ngusap-ngusap perutnya, bisa ngomong yes, bisa eksternal juga. Eksternal tuh misalnya ngasih apa orang tuanya gitu ya, membuat dia senang. Nah ini pola yang membangun kebiasaan atau habit. Nah, PMO itu menjadi penting, tapi PMO itu harus kalau misalnya dalam kerangka Fogg Behavior Model harus masuk masuk dalam kerangka ini. Jadi harus jangan jadi tanda untuk orang minum obat, tapi dia harus menguatkan, pasien bahwa tandanya ini. Misalnya pasiennya bilang, "Saya mau minum obat kalau, apa namanya, anak saya udah pergi," gitu. Nah, anak pergi itu harusnya jadi tanda, pergi sekolah gitu ya, tanda supaya dia minum obat. Nah, PMO harus ngingetin itu. Terus, ketika dia minum obat, kan harus ada kesenangan di situ. Nah, justru di situ PNO juga nggak boleh marah-marah gitu, nggak boleh mengancam-ngancam, nggak boleh membuat dia merasa sedih, tapi justru harus buat dia senang gitu, untuk membantu si pasien mendapatkan, kesenangan gitu atas perilaku yang dilakukan. Nah ini sih, apa, sesuatu yang bisa kita coba ya, tapi jangan berpatokan pada ini. Intinya untuk urusan minum obat kita harus cari itu gimana agar orang itu minum obat tidak mengandalkan motivasi lagi, tapi mengandalkan kebiasaan. Itu mungkin pesannya. Nah sebagai komunikator tentu saja kan nakes komunikator yang penting, bukan hanya ke masyarakat, tapi juga waktu di layanan kesehatan. Gimana menjelaskan tentang efek samping, gimana menjelaskan tentang pola mengembangkan kebiasaan, itu harusnya ada di layanan kesehatan gitu ya. Menjembatani dengan kader, lalu fungsi kader selain edukasi di masyarakat gitu, menggalang mobilisasi masyarakat, juga urusan untuk PMO itu menjadi penting gitu. Nah ini adalah PR-PR yang mesti dikerjakan sama-sama nih. Jadi mohon maaf Ibu Bapak ya, pada kesempatan ini saya justru masih banyak PR nih, memberi, kerjaan-kerjaan nih, apa nih yang harus kita lakukan nih supaya, apa namanya, kerjaan lapangan, komunikasi yang tadi Mbak Win sampaikan harus personal, itu bisa kita kembangkan lebih lanjut gitu, kita buat standar. Kalau di Jember misalnya berhasil, segera harus kita sampaikan ke daerah-daerah lain supaya mereka juga bisa belajar dari sana. Itu mungkin yang bisa saya share, pada kesempatan siang hari ini, selebihnya saya serahkan ke Mbak Win. Silakan Mbak Win. Kayaknya Baik, belum terima saya. kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Risang. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Risang bahwa karena minum obat TB-nya ini panjang, jadi sudah tidak dengan motivasi lagi ya Pak. Jadi kalau bisa kita membuat itu sebagai sebuah habit ya, biar tidak sampai putus obat. Nah, baik, Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang mau berbagi cerita, mungkin di sini saya banyak lihat banyak bergabung juga teman-teman dari Promkes, juga ada orang-orang yang teman-teman yang bergerak di bidang penanggulangan TB, mungkin mau berbagi cerita atau sharing-sharing, kami persilahkan, bisa raise hand mungkin.
Itu Ada ada Ibu Bu Suti, Mbak Suti, Win, ya, dari ada Gerobokan gerobogan ya. kami persilakan Bu Suti. Ibu Suti, apa bisa mendengar suara kami? Monggo bisa, yang sudah resen, Bu Suti bisa, Oh iya, ya, bisa. oke, siap. Selamat sore. Maaf, izin off cam nggih. Iya, Mendung di tidak sini. apa-apa. Tidak apa-apa, Nggih. Bu. Ini Silahkan. ada kami mau menanyakan karena ini pengalaman pribadi ya. Suami saya pernah ini sakit paru. Itu apa bedanya sakit paru dengan TBC? Karena suami saya waktu itu divonis infeksi paru-paru dan harus menjalani pengobatan yang obatnya warna merah itu selama 6 bulan. Terus setelah itu sudah membaik, kambuh lagi dan bolak-balik rumah sakit selama 3-4 tahun. Dan sekarang sudah tidak ada, beliaunya sudah meninggal. Baru-baru ini anak saya usia 23 tahun, baru kemarin itu tidak batuk, Bun. Dia itu tiba-tiba kayak mengeluarkan apa ya, darah, waktu habis sikat gigi itu mengeluarkan darah. Terus saya periksakan ke dokter, dimintain untuk apa ronsen. Ternyata dokternya juga bilang anak saya kena infeksi paru. Nah, sekarang sudah menginjak bulan ketiga ini pengobatan yang pakai obat merah itu. Yang kami tanyakan, apakah sama yang TBC sama dengan infeksi paru? Kami lihat pernah itu tetangga juga, katanya juga TBC, itu obatnya sama, kayak yang merah itu. Bagaimana langkah saya dengan anak saya? Ini maksud saya keseharian anak saya itu. Sekarang minum obat tiap saat kami pantau dan kami ingatkan. Bahkan saya buatkan alarm untuk tiap jam minumnya begitu. Mohon pencerahannya, Bunda. Terima kasih. Itu tampaknya Mbak Win aja yang jawab ya, Mbak Win ya. Karena Mbak Win yang pegang program. Emang Baik. kadang disarukan ya, disamarkan. Silakan Mbak Iya, Win ya. betul. Iya, betul. Terima kasih Bu Suti atas pertanyaannya tadi. Ya, tadi Pak Risang sampaikan memang kadang disarukan gitu ya. Tapi kembali lagi Bu, kalau secara medis, kalau TBC itu sama-sama menyerang paru-paru, meskipun tidak hanya paru-paru, karena TBC bisa menyerang seluruh bagian tubuh, ada TB kelenjar, misalnya di leher atau di payudara, atau bisa spondilitis TB di tulang, dan sebagainya, banyak sekali. Tapi yang paling sering memang di paru. Kenapa di paru? Karena bakteri TB itu memang senang sama udara. Jadi paru bagian atas, bagian apek itu adalah tempat udara ya di sana. Jadi paru-parunya bakteri TB-nya tuh senang di sana, Bu. Jadi bisa dilihat dari ronsen, penegakan diagnosisnya itu juga dari pemeriksaan dahak. Nah, Ibu, jadi sebenarnya kalau minum obat merah selama 6 bulan, nah itu sebetulnya kalau saya mengarahnya ke TB ya Pak, mungkin cuman karena mungkin dari dokternya membahasakannya sebagai infeksi paru. Dan kalau melihat kronologisnya Ibu, kalau dulu Bapak almarhum pernah sakit seperti itu dan sekarang putra Ibu juga sakit yang sama mirip. Jadi ini namanya kami menyebutnya infeksi laten TB, Bu. Jadi benar tadi penularan TB itu kan lewat udara ya. Jadi mungkin sudah tertularnya udah lama, tapi baru nampaknya ini sekarang karena daya tahan tubuhnya masih bagus putranya. Nah, sekarang ketika daya tahan tubuh lemah, kemudian bakterinya nih bangkit istilahnya. Jadi tadinya itu tidur. Jadi tadi Pak Risang menyebutkan kita tuh juga mengandung bakteri TB gitu ya Pak ya. Karena memang mudah banget gitu loh menularnya lewat udara. Bisa juga di tubuh saya juga ada bakteri TB itu. Tapi bangkitnya ketika daya tahan tubuh lemah.
Nah, itu kalau sekarang Ibu sudah ada program, jadi setiap pasien TBC, seluruh kontak eratnya, kontak erat ini yang tinggal serumah ya Ibu, itu harus diperiksa statusnya. Status apakah dia itu sudah tertular TB dan menimbulkan gejala, nah itu berarti harus diobati. Atau dia terdeteksi ada kuman TBC nih di tubuhnya, tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, yang seperti itu nanti akan diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran saya, Ibu putranya disupport itu sudah bagus sekali tadi, dikasih ini diingatkan dengan alarm untuk minum obat tepat waktu itu bagus sekali Bu. Saya sangat mengapresiasi dukungan Ibu terhadap pengobatan putranya untuk bisa minum obat tepat waktu, kemudian support sampai selesai pengobatannya. Kalau memang ada efek samping yang ditimbulkan ketika selama menjalani pengobatan, bisa langsung konsultasi dengan dokternya. Jadi bukan dihentikan secara mandiri ya oleh kita tiba-tiba, oh jangan minum ini kok saya minum obat TB jadi ruam-ruam atau jadi hitam kulitnya. Jadi bisa dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Jadi karena memang ada beberapa kasus itu yang pasien itu tidak toleran dengan obat yang diberikan. Jadi akan dicarikan alternatif lain biasanya dengan dokter. Itu sudah bagus sekali. Dan untuk Ibu Suti, mungkin nanti bisa inilah Bu datang ke puskesmas, dicek status TB-nya. Jadi jika memang Ibu sudah dites, nanti akan ada namanya tes mantuk, jadi disuntik di bawah kulit, nanti dilihat setelah 2 hari apakah Ibu positif di tubuhnya ada TB, tapi tidak menunjukkan gejala, nanti akan diberikan pencegahan, terapi pencegahan agar tidak sampai menjadi TB gitu Ibu Suti. Baik, terima kasih Bu Suti. Apa sudah jelas ya Bu? Iya, Bu, insya Allah sudah jelas. Maaf ini nambah sedikit, kemarin obatnya itu sudah untuk 18 hari itu yang pakai merah. Kata dokter nanti diganti agak yang kecil. Terus Iya, bulan depan nanti ulang begitu, Bu. iya, iya Bu. Nanti biasanya diganti obat yang kuning. Setelah itu yang tadi saya bilang ada lampu merah, ada lampu kuning itu. Jadi ketika obat merah itu ya kita ibaratkan fase menularnya itu masih tinggi, tapi ketika sudah berganti obat yang kuning, fase menularnya sudah lebih rendah. Dan walaupun kita tidak menutup kemungkinan itu sudah tidak menularkan, tapi masih ada, tapi daya tularnya rendah. Begitu ya Ibu Suti, semoga cepat sehat putranya. Nih, Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. sama-sama Pak Risang. Ya, kita lanjut ke Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Ada yang raise hand ya ini. silakan silakan. Ibu Dian dari Jakarta Utara. Monggo Iya. kami persilakan. Selamat siang Mbak Wiwin dan Pak Risang. Mohon izin tadi saya juga baru bergabung di tengah-tengah. Sempat saya dengar tadi untuk pasien TBC, saya kebetulan masuk TB Pak, itu sudah tidak bisa lagi dengan motivasi tadi apa yang saya dengarkan ya. Dan tidak boleh dipaksa. Ya gitu ya Mbak Wiwin ya. Terus bagaimana sih kami membangun komunikasi dengan pasien TBC sehingga menjadi habit, yang tadinya motivasi menjadi habit. Itu bagaimana Pak caranya? Lalu yang kedua, kami kader dan puskesmas sudah ada tim untuk investigasi kontak, lalu pelacakan pasien mangkir juga dan LTFU. Nah, itu berkomunikasi yang seperti apa sih Pak yang bisa kami lakukan, karena di tempat kami, di wilayah kami, yang sudah dikunjungin 1, 2, 3 kali, ada saja pasien yang nggak mau berobat. Bahkan kita bingung juga, kalau dipaksa tidak boleh, motivasi nggak bisa juga, harus pakai habit itu seperti apa caranya. Apakah kita harus melibatkan lintas sektor? Nah, kalau lintas sektor tadi kepentok juga, tidak boleh dipaksa. Nah, ini sebenarnya kami juga bingung harus seperti apa yang harus kami jalankan supaya pasien yang tadi mangkir atau LTFU, atau yang sudah terdiagnosa TBC tapi belum mau memulai pengobatan.
Nah, KIE apa yang harus kita bangun, komunikasi seperti apa yang harus kita bangun untuk pasien-pasien tersebut. Itu Pak Risang sebenarnya yang jadi apa yang harus kita bangun mungkin di Jakarta Utara. Itu saja mungkin Mbak Wiwin, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dian. Ini nanti akan dijawab oleh Pak Risang, tapi sebelumnya saya mau menambahkan juga Pak Risang, ini juga terjadi Pak di Jember. Jadi ketika pasien itu tidak mau memulai pengobatan, kami sudah advokasi, melakukan pendekatan, sampai kami pernah turun dengan lintas sektor. Nah, ujung-ujungnya ketika kami turun dengan lintas sektor, malah pasiennya tambah tidak mau karena kok sampai datengin Pak RT, Pak Babin, wah tambah betul. Ini hampir sama kasusnya kami dengan Bu Dian. Bagaimana ya Pak Risang, silakan. Iya, ini yang terkait sama habit dulu ya, kebiasaan. Jadi pertama secara gagasan dulu ya. Kenapa perilaku itu harus menjadi habit ya, perilaku minum obat itu harus menjadi habit karena itu prosesnya panjang dan berulang. Kalau kita mengandalkan motivasi, motivasi itu gini, motivasi itu perilaku yang karena ingin sembuh, karena ingin bisa kerja lagi, karena malu, karena ada karenanya gitu ya. Maka itu rentan terhadap, penurunan motivasi yang kemudian bisa menjadi, mangkir berobat atau berhenti obat gitu, putus obat. Nah, yang saya bilang gimana itu membuat kebiasaan, itu dalam konteks ketika misalnya orang mau minum obat pertama kali di awal-awal, maka itu kita harus ajari dia agar minum obatnya itu dengan pola tertentu, sehingga perilaku minum obat dia itu menjadi habit, ya. Nah, saya bilang tadi saya belum pernah coba ini di urusan TB, tapi, teknik ini kita coba di urusan multivitamin ibu hamil yang akan menjadi pengganti TTD. Itu mereka harus minum selama 180 hari, minimum 180 tablet, kan lumayan panjang juga tuh ya. Jadi sementara ini dikasihnya nggak sampai 9 bulan full, walaupun kalau ada pun dikasih, tapi ketersediaannya lebih ke 180 tablet gitu. Nah, makanya ketika dia menerima, MMS atau multivitamin ibu hamil itu diajarin 3 elemen untuk membangun kebiasaan, yang tadi itu, pemicunya apa, anchor-nya apa, tandanya apa, itu satu gitu ya, tanda mulainya apa, terus melakukan perilaku itu sendiri, terus setelah minum, jangan langsung kabur, jangan langsung melakukan kegiatan yang lain, jangan langsung apa gitu, tapi coba nikmatin dulu, sehingga dopaminnya keluarlah kurang lebih, kesenangannya, rasa senangnya keluar. Itu di beberapa kelompok misalnya, itu ngusap-ngusap perutnya, nyampaikan syukur dan kayak gitulah gitu ya, yang pokoknya yang penting yang membuat dia bahagia gitu ya, sehingga hormon dopaminnya itu keluar gitu. Nah itu diberikan, artinya itu dilatihkan kepada pasien ketika dia mau mulai atau mau untuk mulai minum obat, itu ya. Jadi jangan dalam proses untuk membangun kebiasaan itu, kita itu nakut-nakutin, kita itu apa namanya, ngancam-ngancam, karena itu akan membuat, pelakunya jadi habit gitu loh, kurang lebih seperti itu kalau menurut teori yang tadi itu, ya. Nah sekarang urusannya kalau misalnya dia melakukan penolakan-penolakan, komunikasi seperti apa lagi gitu. Nah justru justru kalau saya lihat terhadap isu-isu yang memunculkan penolakan, maka konten konten TBC kita itu harus dikurangi. Yang diutamakan adalah konten hubungan antara manusia yang lebih alamiah. Jadi pertemanan, saling memahami, kemampuan kita mendengarkan, itu menjadi jauh lebih penting. Semakin kita desakkan pentingnya pengobatan, pentingnya memperhatikan upaya penyembuhan TBC kepada orang yang menolak ya, itu akan membuat dia semakin menolak.
Kalau di lapangan sih yang saya pelajari begitu, Bu Dian ya. Misalnya di imunisasi gitu. Imunisasi ada keluarga yang tidak mau diimunisasi anaknya, terus kita kan sweeping gitu ya. Datang ke sana dengan mengedepankan pesan-pesan imunisasi, itu hanya akan membuat penolakan yang lebih kuat. Bahkan kalau kita langsung aja, jangan-jangan kita diusir, ya. Makanya, di dalam KP ada teknik-teknik untuk bangun hubungan. Ngobrolnya ngobrol tentang apa gitu. Jangan ngobrol tentang TB, atau jangan ngobrol tentang imunisasi yang dia tidak sukai, tapi cari obrolan yang dia sukai. Apa itu? Misalnya dia urusan dia adalah bangun-bangun apa gitu, ya mungkin nanya tentang itu. Dia punya hobi mancing, ya udah ngobrol tentang hobinya itu. Dia bangga sama anaknya masuk tentara, ya ngobrol tentang itu. Buat buat nakes tuh di awal-awal kalau saya jelasin kayak gini itu seperti nggak masuk akal. Nah, ngapain ya? Ngapain kita ngomongin kayak gitu? Orang tugas kita adalah TBC gitu. Orang tugas kita adalah imunisasi. Nah, sekarang saya balikin lagi. Kita tuh kalau mau kerja efektif mempengaruhi orang atau enggak. Kalau kita pengen efektif, kadang kita harus punya pola sendiri dan kita nggak bisa egois gitu. Egois itu artinya mengedepankan kepentingan kita gitu. Belum tentu yang kita pikirkan penting. Kita kan mikirin ini orang nih TBC nih harus berobat, kalau enggak nanti dia bisa jadi RO gitu. Nanti dia bisa meninggal. Itu kan concern kita ya, kepedulian kita. Jadi menganggap isu itu penting. Tapi masalahnya belum tentu itu dianggap penting oleh warga. Jangan-jangan dia lebih suka ngomongin kerjaan dia sekarang yang perlu diberesi, bengkel bengkel motor dia gimana gitu perkembangannya. Jangan-jangan perlu ngobrol kayak gitu. Atau jangan-jangan kita perlu melakukan intervensi lain yang tidak ada kaitannya sama TBC sehingga orang lebih nerima. Jangan-jangan kayak gitu. Nah, ini yang kita perlu rada berkorban dikit gitu dalam percakapan. Jangan mengedepankan kepentingan kita gitu. Tapi di KP itu hanya salah satu teknik itu dalam membangun hubungan. Cuma intinya dikala orang itu memiliki penolakan yang tinggi, maka pendekatan-pendekatan yang tidak langsung, yang implisit, pendekatan yang berbeda dengan topik atau kepentingan kita, jadi lebih membangun hubungan, itu menjadi jauh lebih penting. Ini Bu Dian mau saya cerita aja, ini saya di Papua ya. Saya tuh di sini saya ingatkan lagi cerita teman-teman di sini gitu, karena ada teman-teman yang punya share cerita bagus gitu dalam rangka membuat warga itu mau mendengarkan atau menerima pesan-pesan imunisasi. Jadi saya ingatkan cerita lama pada kelompok pelatihan sekarang nih. Nah, ceritanya gini, ada nakes yang datang mengunjungi posyandu gitu bersama teman-teman yang lainnya. Terus kemudian pas bagian dia untuk bicara tentang imunisasi, baru ngomong, "Mama, izin saya mau bicara tentang imunisasi." Nah, imunisasi itu baru ngomong satu kalimat dipotong, kok bicara apa?" "Ah, imunisasi Mama." "Ah, tidak mau. Aku tidak mau bicara itu." Udah turun." Wah, yang lain juga nyuruh turun. Akhirnya kawan kami itu bingung dan akhirnya turun. Ya udah diem. Akhirnya kesempatan yang harusnya dia isi itu diberikan kepada teman yang lain. Entah gizi atau apalah gitu. Nah, dia kemudian melakukan, ya udah ketimbang dia pulang juga nggak bisa karena rame-rame ya. Naik satu mobil. Terus akhirnya dia melakukan pertolongan ke mama-mama itu yang ada di situ. Nolongin kalau anaknya nangis gitu. Nolongin kalau ada mama butuh apa. Terus dia bangun hubungan bukan dengan mamanya yang kelihatannya nggak suka sama topiknya dia, tapi dia ngobrol sama anak yang dicintai sama mamanya terutama gitu ya. Dia main-main dan sebagainya gitu ya. Pokoknya dia layani lah gitu ya. Anak nangis dibuat nggak nangis, ada anak minta apa dilayani, ada mamahnya minta apa dilayani gitu. Jadi dia nggak ada urusan imunisasi saat itu, dia udah bebas tugas lah kurang lebih gitu ya. Nah, belum selesai sesi edukasinya itu, masih ada satu topik lagi. Itu mama-mama yang di situ nanya,
kamu tadi mau ngomong apa? Oh, saya mama. Oh, tadi saya mau ngomong tentang imunisasi. Oh iyalah, bicara tentang imunisasi. Kami pengen dengar. Yuh, kaget juga dia. Tapi akhirnya dia ngomong tentang imunisasi dan diterima idenya, gagasannya, ajakannya oleh mama-mama di sini. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau kita pengen yakinin orang, ini gaya orang Indonesia, kita pengen yakinin orang Indonesia itu kadang-kala nggak bisa dengan teori gitu ya, data, penjelasan ilmiah gitu ya, atau pesan-pesan kesehatan. Kadang-kala nggak bisa gitu. Kadang-kala yang membuat mereka membuka diri untuk menerima kita itu hal-hal yang sifatnya sosial gitu, ngebantuin, dengerin, main-main sama anaknya dan lain-lain seperti itu. Makanya kepada teman-teman nakes atau kader yang menemui hambatan di lapangan, penolakan-penolakan, solusinya itu bukan berargumentasi secara kesehatan, ilmiah, bukan. Tapi justru melakukan intervensi sosial sifatnya, yang bangun keakraban. Itu mungkin ya agak panjang lebar nih, Mbak Win, sorry nih. Silakan Mbak Win. Baik, terima kasih Pak Risang. Luar biasa, itu ilmu baru juga buat saya. Coba nanti kita terapkan di Jember. Baik, Bu Dian, sudah jelas atau ada yang perlu ditambahkan nih, Bu Dian? Iya, terima kasih Mbak Win, Pak Risang, luar biasa sekali. Memang kalau kami di Sedinkes kan tidak langsung turun ya Pak ya, untuk melakukan pelacakan mangkir, karena kita memang tupoksi di Sedinkes kan ini ya, Binwasdal, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian. Jadi kita memang mengawasi teman-teman di Puskes dan Vaskes-Vaskes yang ada di Jakarta Utara. Nanti akan saya coba dengan metode Bapak tadi. Kita memang harus mengedepankan ya untuk obrolan-obrolan yang lebih manusiawi ya, lebih ke arah sosial. Kita akan coba dengan seperti itu, karena memang sepertinya kalau kita bawa melibatkan lintas sektor memang agak ketakutan jadinya pasiennya yang Mbak Win ya. Itu Betul, Bu, betul. kita harus agak lebih smooth ya untuk menghadapi pasien-pasien TBC ini. Baik, terima kasih Pak Risang. Mungkin nanti suatu hari nanti kita akan coba mengundang Bapak di Jakarta Utara, Pak. Mohon izin nanti Mbak Wiwin. Ya, siap, Bu Dian. Ditunggu undangannya ya, Pak Risang gitu ya. Makasih Mbak Wiwin, Pak Risang. Ya, sama-sama Bu Dian. Baik, Pak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa raise hand atau di chat, saya belum chat. Ini ada chat dari Pak Mutolib. Penderita TB kebanyakan mempunyai proteksi diri yang lebih. Apabila membicarakan penyakitnya, maka kebanyakan mengelak. Ya sih, memang seperti itu kenyataannya. Betul. Oh, Pak, ini ada yang raise hand, Pak, dari Darina Baharudin. Baik, mungkin ini bisa pertanyaan terakhir ya, karena jamnya sudah lewat. Jadi nanti jika ada pertanyaan lagi, bisa langsung ditanyakan di panitia. Baik, pada Mbak Darina kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tidak menghidupkan kamera. Kebetulan ini lagi nggak ada cover. Iya, nggak apa-apa, Bu. Salam Mas Risang, jumpa kembali ya. Kebetulan kami mengikuti KAP dengan Mas Risang di Aceh. Saya dari Aceh. Waktu itu kita mengikuti KAP untuk imunisasi. Jadi mungkin saya ingin berbagi aja ya Mas. Kebetulan saya sempat mengisi 3 kali kegiatan KAP untuk TB, di satunya untuk tenaga kesehatan, kedua untuk stakeholder, ketiga untuk guru. Jadi pengalaman sebenarnya TB itu kompleks sekali ya. Mulai dari kita harus melaporkan jika ada yang terindikasi TB, kemudian mengawasi minum obat, kemudian belum lagi dengan masalah yang mangkir dan sebagainya. Cuman pengalaman memang teknik KAP ini sebenarnya saya kembangin dari imunisasi yang pernah kita dapatkan di Aceh beberapa bulan yang lalu, dan respon dari guru, waktu itu kita melatih guru dan kepala sekolah, mereka cukup senang dengan permainan-permainan yang ada di KAP. Jadi saya banyak belajar dari forum kemisan karena banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat di situ, di Linktree itu. Dan teman-teman dari Dinas Kesehatan waktu itu, dokter-dokter yang bersama kita belajar dengan teknik KAP ini mengatakan
pola penerapan KAP ke masyarakat untuk TB ini lebih mudah diterima. Itu pengalaman mereka dari setelah mereka mengikuti kegiatan KAP. Dan satu guru yang yang kebetulan ada kontak di saya itu juga cerita bahwa anak-anak yang sudah, maksudnya kita melatih guru, kemudian guru menyampaikan lewat kegiatan UKS waktu itu kepada anak-anak tentang gejala TB, tapi dengan permainan dan lagu-lagu itu anak-anak lebih mudah menerima, dan akhirnya ada yang berani untuk menyampaikan ke orang tuanya bahwa tadi ada permainan tentang TB, tentang gejala seperti itu. Jadi itu pengalaman saya, direspon sangat baik oleh stakeholder juga, karena stakeholder kemarin mengatakan nanti kalau ada kegiatan kami akan ajak lagi ya Bu untuk meramaikan di peringatan TB seperti itu. Namun ada sedikit yang ingin juga saya tanyakan di apa namanya di forum ini selain berbagi cerita tadi. Gini Mas, untuk untuk tadi kan ada yang direct dan indirect ya. Untuk yang direct ini langsung ke pasien TB-nya itu mungkin kalau kita menerapkan KAP dikumpulkan rame-rame mungkin nggak bisa ya Mas, harus personal gitu ya Mas ya, jumpain satu-satu gitu ya Mas. Karena kalau kita terapkan komunikasi seperti KAP seperti imunisasi rame-rame kan kita tidak langsung ke orang tua anak yang tidak imunisasi atau calon orang tua anak, siapa aja bisa terlibat. Tapi kalau TB ini saya sempat berpikir mungkin kalau pola KAP imunisasi nggak mungkin dilaksanakan sama dengan TB ya Mas, gitu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih Mas. Mbak Win, nanti sebelum lupa, ini nanti Bu Darina suruh ini ya, sharing nanti berikutnya dalam rangkaian obrolan kita tentang TBC, biar Bu Darina ini sharing itu pengalaman edukasi TB ya dengan KAP itu. Nah, ini yang udah praktek nih justru nih. Jadi gini ya, betul Bu Darina ya. Kalau untuk KAP yang model edukasi kelompok, jelas tidak bisa dilakukan untuk kunjungan rumah atau yang sifatnya individual. Tapi ke pasien TB bisa loh. Nah, ini saya jadi ingat pengalaman 15 tahun lalu. Jadi kalau di dalam dulu itu suka ada kumpulan pasien TB, tapi udah yang stage berapa mungkin yang sudah tidak terlalu menularkan ya, dikumpulin di puskesmas, itu dikasih sosialisasi lah gitu saat itu gitu ya. Dan saya pikir itu adalah momentum bagus juga tuh kalau mau buat edukasi gaya KAP, baik dengan pasien ataupun dengan keluarganya gitu. Jadi ada momentum-momentum itu yang bisa dimanfaatkan juga tuh. Ya, nanti yang kan biasa tuh pas yang ada yang lulus gitu ya 6 bulan itu diselamatin ya. Itu bisa tuh dibuatkan acara model-model KAP. Atau tadi Bu Darina sebenarnya sudah jelaskan itu sharing edukasi model kelompok bisa diterapkan misalnya waktu edukasi ke masyarakat ataupun ke siswa gitu ya. Nah, itu yang mungkin nanti kita minta Bu Darina share lebih lanjut juga di forum ini. Nah, tapi kalau untuk yang urusan-urusan minum obat secara individual, ya mau nggak mau kita harus melakukannya secara individual juga, kunjungan rumah gitu ya. Ditemui waktu di pelayanan. Jadi saya rasa gini, kalau dalam komunikasi itu ya Bu Darina ya ada atau dalam perubahan pelaku ya, bukan komunikasi sebetulnya. Dalam perubahan pelaku itu ada yang namanya timing. Timing yang pas gitu. Jadi timing itu kadangkala membuat pelakunya itu lebih mudah untuk dibentuk ya. Kalau pas timing-nya keliru itu agak susah gitu. Timing yang keliru misalnya udah kelewatan lah, udah jadi negatif, atau udah nggak kebentuk gitu, atau udah apa gitu, itu jadi agak susah. Nah, kita mesti cari nih kalau untuk timing minum obat misalnya, timing edukasinya ya, atau timing persuasi minum obat tuh kapan tuh? Apa di titik ketika memberikan obat, waktu di apoteker gitu ya, ataukah waktu selesai pemeriksaan, atau waktu diberitahu hasilnya apa, atau waktu dia balik ke rumah, terus pertama kali ditemui oleh kader. Nah ini kita belum tahu nih. Ini mesti harus kita cari nih timingnya kapan gitu. Nah, pasti ada itu timing tepat yang bisa punya daya ungkit lebih bagus gitu. Nah, tapi yang jelas seperti Bu Daniel sampaikan tadi, betul. Kalau untuk urusan-urusan yang kayak menguatkan kebiasaan minum obat,
secara individual terutama kan ya, maka itu KAP individual yang banyak, bermain gitu. Atau misalnya kita pengen agar keluarga menjadi PMO yang efektif, kita kan harus membuat mereka itu juga disiplin gitu ya, punya semangat untuk keluarga ya, untuk semangat untuk mendampingi. Nah itu, konteks komunikasinya lebih ke individual. Itu berarti urusannya lebih ke bangun hubungan, mendengarkan, dialog gitu ya. Terus, menjelaskan tapi dengan cara yang mudah gitu. Ini TBC tuh Mbak Win ya, sorry Mbak Win ya, saya ke orang TBC nih, ke program TBC. Kita kalau dalam pelatihan bersama kader sama nakes ya beberapa kali terakhir ini, kita punya sesi singkat sih cuma 30 menit lah. Itu untuk menjaring kata-kata sulit yang suka disampaikan oleh kader atau nakes, karena udah sering kedengeran gitu. Sering mendengar itu kemudian jadi suka ketelepasan itu kata-kata sulit itu. Ternyata banyak gitu kata-kata sulit, mulai dari TPT, kontak erat, apa namanya, IK gitu ya, dan banyak yang lainnya gitu. Nah itu kalau kalau, kita itu berkomunikasi sama orang dengan istilah yang asing, kan kita mikirnya, oh itu nanti tidak akan dipahami atau itu akan membuat kebingungan. Tapi ternyata enggak gitu, bukan kebingungan yang muncul, tapi yang muncul adalah kecurigaan. Makanya kita harus hindari gitu. Nah kalau dalam pelatihan KAP yang untuk TB sementara ini yang kita buat, itu ada sesi khusus tuh, mengidentifikasi, menjaring kata-kata sulit. Itu lebih dari 10 itu ternyata. Nah itu mungkin buat kita sebagai komunikator yang harus kita hindari ya, kalau ngobrol sama keluarga ataupun sama pasien, hindari kata-kata susah karena akan membuat curiga ternyata. Itu mungkin ya, Mbak Win. Terima kasih Bu Darina. Silakan Mbak Win. Ya, Kayaknya Mbak Win freeze ya. Halo Mbak Win. Oh ah, iya kepental. Pak, barusan kepental ini udah bisa masuk lagi. Oh Ya, iya silakan. terima kasih Pak Risang. Saya izin menambahkan ya Pak. Jadi ini kita berbagi cerita aja kalau di Kabupaten Jember. Mungkin yang tadi Pak Risang sampaikan itu paguyuban TB ya Pak, yang di puskesmas itu ya. Iya betul. Jadi kalau ya betul Bu Darina, jadi memang bisa dilakukan sosialisasi komunikasi itu dengan massa, yaitu bisa pasien TB yang sudah aman ya, mungkin yang sudah pengobatannya tahap lanjutan, jangan yang masih minum obat merah, yang obat kuning boleh-boleh. Kalau lebih baik lagi, kalau keluarganya juga bisa ikut bergabung gitu loh, jadi ikut mensupport di kegiatan itu. Kalau di puskesmas biasanya ada paguyuban TB. Nah, kalau yang kami lakukan di Kabupaten Jember ini Pak Pisang, kami ada kegiatan rutin namanya FGD dengan pasien TBC resisten obat. Jadi kami datang ke rumah sakit, bertemu dengan pasien. Ini biasanya pendamping juga dari Dinkes juga biasanya ikut mendampingi. Jadi kita lebih kepada ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol ke pasien, sudah pengobatan berapa lama Bu, Pak, terus apa efek samping yang dirasakan. Jadi mereka yang lebih banyak bercerita gitu. Kemudian di situ kan juga ada keluarga yang mendampingi. Nah, biasanya kita juga tanyakan, Ibu ini apa tega nih lihat anaknya minum obat segitu banyaknya dengan waktu lama, terus efek samping obatnya Bu bikin kulitnya anaknya hitam loh Bu. Pasti si ibu nanti akan berbagi gitu loh, berbagi kenapa, bagaimana dia bisa mensupport pengobatan anaknya gitu loh. Iya Mbak, saya ingin anak saya sehat, atau kadang saya sebetulnya nggak tega Mbak, cuman anak saya tuh kekeh mau minum obat karena pengen sembuh katanya. Ya sudah, saya nurutin anak saya. Ada yang seperti itu gitu loh. Jadi dengan berkumpul seperti itu bisa pasien yang lain pun juga bisa saling sharing itu, berbagi. Jadi mereka merasa ternyata nggak hanya saya yang mengalami efek samping obat, misalnya kulitnya menghitam atau
mungkin matanya pandangannya berkurang. Kan kalau pasien resisten obat sampai seperti itu ya Pak, efek samping obatnya yang diminum. Jadi mereka tidak merasa sendirian. Nah, ketika mereka di ruang tunggu, kita ajak ngobrol. Nah, itu sangat saya sangat bagus sekali gitu loh responnya. Jadi malah sampai si orang tua ini menangis gitu. Saya pengen anak saya sembuh gitu. Jadi ikut saling menguatkan gitu antara pasien, keluarga pasien saling menguatkan. Itu yang terjadi di kami. Jadi bahkan kadang ini teman-teman di Poli Paru itu berinisiatif ya memberikan kejutan-kejutan kecil untuk pasien-pasien itu. Ada yang ulang tahun dibeliin donat sekotak cuman isi 6 lah, padahal itu kan eh, sebenarnya kayak nggak ada artinya gitu, tapi buat mereka tuh ternyata wah luar biasa gitu loh perhatiannya. Jadi membuat mereka mau datang lagi periksa kontrol rutin, ambil obat ke rumah sakit gitu. Itu luar biasa gitu. Tapi di posting, oh saya dikasih ucapan selamat, tuh rasanya tuh benar-benar luar biasa ya. Itu yang tadi kita bilang support ya, support itu luar biasa. Kalau obat ya mungkin obat hanya membunuh bakterinya aja, tapi support itu luar biasa benar karena pengobatan yang sebegitu panjang. Gitu mungkin Pak Risang tambahan dari saya. Sip, terima kasih Mbak Wiwin. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum acara ini kita akhiri, kita akan bertemu dengan rekan kemisan berikutnya dengan topik yang berbeda. Yang perlu saya garis bawahi dari pertemuan kali ini ada dua, yaitu yang pertama kita harus mengutamakan pendekatan komunikasi interpersonal ya kepada pasien TB agar mereka mau memulai pengobatan. Kemudian perubahan perilaku yang awalnya hanya mengandalkan motivasi mungkin sudah harus dirubah, digeser agar dibangun karena menjadi sebuah habit gitu. Minum obat dalam jangka waktu panjang kalau itu sudah jadi sebuah habit mungkin tidak akan terasa tiba-tiba udah selesai pengobatannya. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Pak Risang atau tim dari ini mungkin? Kalau saya cukup, Mbak Win, terima kasih banyak ya, Mbak Win dan teman-teman semua di sini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami undur diri, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai bertemu di forum kemisan berikutnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima, sharing-sharing yang kita terima pada hari ini dapat bermanfaat. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Mbak Win, makasih ya. Ya, makasih Pak Ibu Bapak, Risang. makasih ya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Atur suhun. Izin ditutup ya Pak Bu. Izin live ya.